Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian tersebut? Kita sudah terhubung langsung dengan keluarga korban Yesi Setiawati. Selamat sore Bu Yesi, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Asi-Asi. Kami ingin mengetahui Bu Yesi sebetulnya kronologi atau mungkin bisa Anda ceritakan kembali bagaimana sebenarnya kejadian saat di rumah sakit sebelum Ibunda Asi-Asi meninggal dunia. Ya, Bu Patricia, selamat sore. Kronologinya itu, jadi malamnya itu ibu saya sudah sesak nafas dan tidak bisa jalan. Jadi saya berpikir langsung bawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Suwandi. Nah, di situ langsung masuk IGD. Tapi di IGD itu sampai 3 hari, karena menunggu kamar ada. Dan nomor antrian ibu saya itu menunggu di nomor 17. Dikarenakan belum ada follow up selanjutnya, tidak ada kejelasan, itu akhirnya ibu saya semakin memburuk untuk kondisinya. Yang menurut saya itu harusnya itu ditindak lebih. Akhirnya dicek darah dan lain-lain, itu harus masuk ICU. Nah, di situ saya diberi info kalau untuk masuk ICU itu harus inden nomor 6. Nomor 6, dan kalau ada opsi lain, kalau mau ya dirujuk. Seperti itu. Dan saya melakukan apapun yang terbaik untuk ibu saya supaya selamat. Saya mau dirujuk akhirnya. Setelah saya mau dirujuk, dari dokter yang bertugas, itu di belakangnya itu memberikan info bahwa saat perpindahan pasien di mobil ambulans ini, jika terjadi apa-apa di jalan, itu di luar tanggung jawab rumah sakit. Karena fasilitas di ambulan itu belum bisa maksimal dan tidak memadai untuk status kondisi ibu saya. Itu yang membuat keluarga saya dan saya berpikir lagi resiko di ibu saya nanti saat perjalanan, sehingga malamnya saya membatalkan untuk dirujuk. Jadi kalau nggak ada kata-kata seperti itu mungkin dari dokter, mungkin saya setuju untuk tetap dirujuk. Dari rumah sakit akhirnya baik, ibu membatalkan untuk dirujuk. Jadi saat ini kondisi pasien dirawat inap dengan menunggu inden ICU nomor 6. Gitu. Nah, inden ICU nomor 6 itu pun saya nggak ada follow up sama sekali, maksudnya sampai kapan. Baik. Itu kan yang saya bingung. Mbak Yesi, menunggu 3 hari. Selama 3 hari ini ada tindakan medis apa yang dilakukan pihak rumah sakit? Selama 3 hari di IGD itu observasinya tindakannya diinfus, dikasih alat bantu pernafasan, dan dikasih 1 obat tablet per hari untuk meredakan batuknya saja. Apakah memang sepadat itu kondisi rumah sakit pada saat Mbak Yesi dan juga Ibunda berada di rumah sakit? Bagaimana, Bu? Apakah memang situasinya sepadat atau seramai itu pada saat Mbak Yesi merujuk ibu ke rumah sakit? Saat itu kan masuk IGD itu sekitar 1 ruangan ada berisi sekitar pasien kurang lebih. Itu di 1 ruangan. Dan ibu saya itu letaknya di dekat jendela. Bukan yang ada sekatnya, tapi di dekat jendelanya administrasi. Dalam artian Mbak Yesi selama 3 hari itu Ibu Asi sama sekali tidak mendapatkan kamar ya? Tidak mendapatkan kamar. Tadi Mbak Yesi juga sempat menyebut bahwa ada pengecekan darah. Selain itu apa yang kemudian dilakukan oleh pihak rumah sakit?
Itu habis dicek darah kan ditemukan, maksudnya untuk sakitnya itu apa, yaitu ditemukan infeksi paru-paru itu. Makanya karena kondisinya semakin menurun, harus masuk ICU atau dirujuk. Mbak Yesi, kami ingin mengkonfirmasi, artinya saat itu pihak rumah sakit menolak ya untuk kemudian merujuk ke rumah sakit lain? Kalau untuk menolak tidak, Baik. rumah sakit tidak menolak. Cuman kan saya memang setuju dari awal. Cuman ada kata-kata dari salah satu dokternya itu yang arahnya itu ke negatif vibes gitu. Jadi membuat kita itu takut malahan kalau dirujuk. Jadi Nanti kalau dirujuk di rumah sakit sana itu belum nanti cek lagi, Ya. antri lagi. Berarti yang disayangkan pihak keluarga adalah statement atau pernyataan yang dilakukan ya atau dikeluarkan oleh pihak medis pada saat kemudian keluarga berencana akan merujuk ibunda. Tapi bagaimana Mbak Yesi, sejauh ini berita ini kemudian sudah tersebar, ini sudah menjadi viral. Apakah sudah ada tanggapan mungkin atau ya mungkin berbicara dengan pihak rumah sakit terkait dengan hal ini? Belum ada tanggapan dari pihak rumah sakit kepada keluarga saya kalau sejauh ini. Baik, kami sekali lagi turut berduka cita Mbak Yesi, dan harapan kita tentunya di saat-saat ke depan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga keluarga diberikan kekuatan. Bu Yesi Setiawati, terima kasih sekali lagi, selamat sore.